Jadi kasus ya, misalnya A menikah, seorang suami menikah, kemudian meninggal istrinya, punya anak. Kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang menjadi istrinya, yang dia juga punya anak. Nanti kalau kemudian dari pernikahan ini memiliki anak, yang dapat dari bapak ini hanya anak kandungnya ini. Anak bawaan istri tidak dapat. Karena kan anak tiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobatmu yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah dipertemukan di acara ini, dan alhamdulillah lagi bertepatan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Insya Allah kita sudah memasuki puasa ini yang hari yang ke-11. Itu berarti sudah sepertiga dari bulan suci Ramadan puasa kita. Mudah-mudahan yang 2/3-nya itu kita bisa meningkatkan ibadah kita, sehingga berkah dan maghfirahnya itu tadi bisa mengantar kita ke golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Bersama saya hari ini Bu Jariah, ke depan akan berbincang-bincang yang bermakna tentu saja, atau bertolabul ilmi, yang disaksikan secara live streaming di channel YouTube. Saat ini kita menghadirkan seorang ibu yang luar biasa, yaitu Bu Dr. Fathiatur Rahman, MAG. Beliau adalah seorang dosen di IAIN Jember. Kemudian di Aisyah beliau sama PDA Jember yang mendapat amanah di Majelis Tabligh. Tentu saja itu sesuai dengan pengetahuan yang diampu. Alhamdulillah. Baik, mari kita sapa ya Bu Fathiah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jariah. Alhamdulillah, saya senang bisa ketemu Bu Jariah secara offline, karena selama ini kita ketemunya online, nggih. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ketemu itu, aduh ya apa ya, kangennya minta ampun. Karena dengan ketemu gini, insya Allah masih tambah banyak hal-hal yang kita dapat. Amin 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 ya Rob. Mudah-mudahan ini cepat berlalu gitu. Amin Bu Jariah. Di Aisyah Bu, alhamdulillah Bu, karena kita ada di situasi yang masa-masa pandemi ini, sehingga segala sesuatunya kita masih daring ya Bu ya. Termasuk komunikasi, kemudian juga menimba ilmu, pengetahuan, webinar-webinar. Dan yang menarik bagi saya, tempo hari itu ada sebuah tema yang berbunyi Aisyah, gerakan perempuan Islam yang berkemajuan. Iya. Gitu Bu ya. Nggih. Nah ini kan berarti kita tidak boleh berhenti ya Bu ya. Kita harus bergerak, mencari utamanya di dalam bertolabul ilmi. Iya. Nah Bu Fat ya, mohon maaf, panjenengan ini orang yang sudah pulang buana istilahnya di bidang itu, insya Allah akan cepat tanggap ya Bu ya. Bagaimana ya di era saat ini, apa yang harus saya lakukan, yang harus saya sampaikan. Nah, mungkin itu hal yang sesuatu yang harus penting diketahui dan wajib. Nah,
Mohon maaf, hari ini harus mengangkat tema apa, Bu Oke. Fathia? Baik, terima kasih Bu Jariah. Sebetulnya ya saya sebagai hamba Allah yang doif yang harus selalu masih belajar. Jadi hari ini sama-sama kita belajar terkait pentingnya kita bersama mempelajari ilmu faraid atau mawaris. Nah, kenapa ini menjadi penting? Oleh karena di dalam banyak kajian, seminar, ceramah, webinar, kalau aspek-aspek mungkin akidah, ibadah, kemudian akhlak sudah sering dikaji, tapi terkait secara khusus faraid itu termasuk ilmu yang belum banyak disosialisasikan dan mungkin belum banyak orang yang tahu. Karena itu, ini karena di bulan mulia, bulan Ramadan dan dikatakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka kita sebagai umat Islam berkewajiban memang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk kita baca, kita fahami, kita memohon kekuatan untuk bisa mengamalkan dan kemudian kita menghafal dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sebagai bukti dari ucapan dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bu Jariah, hadis Rasulullah disampaikan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidah wa'allimuha. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan ilmu itu. Nah, kita menjadi ibu-ibu Aisyah mengajarkan kepada saudara kita, teman kita, kepada anak-anak kita terkait ilmu faraid ini karena menjadi penting. Apa kata Rasulullah? Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid menjadi separuh ilmu, wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Maksudnya apa Bu Jariah? Karena sekarang banyak orang yang ketika ada keluarga yang meninggal, maka setelah itu kemudian yang membagi harta sesuai dengan keinginan, kesepakatan, tidak melihat bagaimana Allah memberikan aturan terhadap harta waris. Kemudian wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan dia menjadi satu ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku, karena tadi sudah banyak orang yang tidak mau melakukan, akhirnya dengan sendirinya dia hilang. Begitu pentingkah ya Bu? Sangat penting sekali kita mempelajari ilmu faraid. Betul. Itu, ya, Bu. Hadis yang berikutnya Ibu, man qara'a minkum al-Qur'ana. Siapa di antara kalian yang membaca Al-Qur'an, falyata'allamal faraidah, maka pelajarilah ilmu faraid. Pelajarilah ayat-ayat yang terkait dengan waris. Nah, karena di bulan Ramadan, bulan Quran, mari hari ini kita sama-sama mengkaji tentang ayat-ayat waris. Sudah jelas ya Bu ya. Lalu mohon dijelaskan Bu, apa itu ilmu faraid atau mawaris ini, agar kita lebih tahu gamblang, mengingat betapa pentingnya ya Bu ya ilmu faraid ini. Kalau saya lihat tadi dari Al-Quran maupun hadis ya Bu ya. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Jariah. Jadi ilmu faraid, faraid itu jamak dari faridah, artinya ketetapan. Maka kemudian awal katanya fardun, kita suka menyampaikan sholat fardu, artinya sholat wajib ya. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang wajib sebetulnya kita pelajari, karena yusikumullah, Allah mewasiatkan, Allah mewajibkan, faridhatam minallah, kewajiban dari Allah. Artinya ketentuan, ketetapan syara, bagian yang ditentukan. Artinya nanti disebutkan siapa saja yang akan mendapatkan harta waris dan berapa bagiannya. Sangat detail nanti disebutkan siapa yang mendapat setengah, siapa yang mendapatkan 1/4, siapa 1/3, siapa 1/6, siapa 2/3. Nah, kemudian kalau kita melihat Hasbi As-Siddiqi memberikan pengertian, jadi ilmu faraid juga bisa disebut dengan ilmu mawaris, ilmu yang dengannya dapat diketahui orang yang berhak menerima harta pusaka atau harta warisan, orang yang tidak dapat menerima. Kemudian kadar yang diterima berapa oleh setiap ahli waris dan bagaimana cara membaginya. Kemudian Ahmad Azhar Bashir menyampaikan ilmu faraid adalah ilmu tentang pembagian harta warisan
yang kita harus kemudian mempelajarinya, dan memang mempelajarinya hukumnya memang fardu kifayah, harus ada yang mempelajari. Nah, mengamalkannya kalau menurut saya ya berdasarkan ayat Quran, karena yusikum ya berarti kewajiban umat Islam untuk kemudian menerapkan ilmu faraid di dalam kehidupannya. Itu ya Bu ya, jadi tentang waris. Intinya siapa saja yang berhak menerima warisan, atau berapa bagiannya masing-masing, bagaimana cara membaginya. Sementara di masyarakat kita Bu ya, kalau kita membicarakan masalah waris kayak tabu begitu ya Bu, karena ya itu mungkin ketidaktahuannya atau kurang pahamnya, karena ya kurangnya mengetahui dan ilmunya. Nah itu makanya Bu Jariah fungsi kita mencerahkan tadi bahwa ketika seseorang berkumpul setelah kematian misalnya ayah dan ibu atau orang tua, bukan kita menginginkan sebetulnya itu tadi, tapi ingin memuliakan almarhum atau almarhumah. Artinya kan sebelum dibagi itu nanti misalnya apakah ada hutang sehingga almarhum almarhumah terbebas. Lalu apakah ada wasiat yang ditunaikan? Karena kalau kita tidak segera berkumpul, berarti nanti ada wasiat dari almarhum almarhumah belum kita tunaikan. Berarti kan kita tidak amanah. Jadi belum tuntas. Betul, ya, untuk yang meninggal. Belum lagi ketika seorang meninggal kan ada yang berhak, yang sudah Allah tentukan hak-haknya. Kalau kita tidak bagi, maka nanti kita mendolimi yang berhak. Atau kita menunda-nunda, nggak elok katanya kok kuburnya belum kering sudah. Nah itu yang kita harus jelaskan kepada masyarakat. Gitu ya. Karena nanti banyak kasus Bu, kalau ketika seorang sudah meninggal, nunggu 20 tahun, 10 tahun baru dibagi, akan banyak problem yang muncul, yang itu sangat sulit kemudian diselesaikan, butuh ketekunan. Karena itu pentingnya kita mensosialisasikan terkait ilmu waris ini, sehingga semua orang sebagai hamba Allah yang mengaku muslim-muslimah untuk menerapkan ayat-ayat ini dalam kehidupan setelah ada yang meninggal dari keluarga kita. Baik Bu Fat, alhamdulillah ya, alhamdulillah lagi terus ya. Alhamdulillah ala dalam waris itu kan mesti ada yang memberi, ada yang terima. Kemudian nah ini unsur yang namanya unsur waris ya, Bu, ya. Itu apa saja Bu? Iya betul Bu Jariah. Jadi di dalam pewarisan itu ada unsur yang harus ada, yaitu 3 unsur yang harus ada. Pertama ada pewaris, artinya kalau nggak ada pewarisnya apa? Jadi yang pewaris adalah orang yang meninggal, yang memiliki, orang yang meninggal ya Bu. Yang kedua ada harta waris, jadi ada harta tinggalannya. Kalau ada yang meninggal nggak punya harta kan berarti tidak ada yang diwariskan. Lalu yang ketiga ada yang menerima, ada ahli warisnya. Jadi ada orang yang berhak menerima harta waris dari yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi ada pewaris, ada harta waris, ada ahli waris. 3 ini menjadi unsur pokok dalam pewarisan. Jadi betul-betul harus ada ketiga-tiganya. Ini harta waris ini kalau tidak ada apa yang mau dibagi kan gitu ya Bu. Tapi bagaimana dengan yang miliarder itu ya Bu? Repot mungkin ya Bu. Nggak repot juga ya Bu. Jadi harus sesungguhnya karena itu Ibu Jariah di dalam Islam tuh harus jelas kita memiliki harta. Nanti peruntukannya kalau kita menjadi muslim dan muslimah, kalau harta itu banyak kita bersyukur. Karena artinya nanti banyak kemanfaatan yang diberikan. Terlebih kalau kita punya anak-anak yang soleh-solehah, dari mungkin 1 miliar yang Bu Jariah punya, nanti pasti oleh anak-anak Bu Jariah akan didistribusikan untuk wakaf, untuk amal usaha Aisyah, Muhammadiyah, itu kan, sehingga lebih baik kita meninggalkan keluarga dalam kemampuan yang bagus, karena kita mengimani ayat Allah ayat 9 surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Jadi wal yakhsha, hendaklah engkau khawatir meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah di apa, termasuk tidak lemah dalam masalah harta, karena dengan harta seseorang bisa menjalani kehidupan lebih baik. Haji perlu harta Bu Jariah. Kita ada tuntutan infak, sedekah, zakat. Jadi meskipun pandemi begini, orang harus bekerja.
Karena kita harus beramal, harus bersedekah, berinfak dan mengeluarkan zakat kita. Sehingga itu tadi, kalau berharta banyak bagi orang muslimah yang taat, alhamdulillah. Pasti membaginya tidak sulit, Bu. Peruntukannya sudah banyak yang menunggu. Alhamdulillah. Harus berikhtiar ya. Selanjutnya buat itu tadi kan ada pewaris, ada pewaris, kemudian ada unsur waris atau yang hartanya, kemudian ada ahli waris. Nah, ini ahli waris yang mendapat warisan ini sebab atau hubungan apa sehingga dia mendapatkan warisan itu, Bu? Ahli waris ini tadi. Terima kasih Bu Jaria. Jadi penyebab mewarisi itu yang pertama karena hubungan nasab, karena hubungan darah, anak misalnya. Nah, anak pasti anak angkat berarti bukan anak itu. Angkat tidak dapat, termasuk anak tiri juga tidak dapat. Jadi kasus ya, misalnya A menikah, seorang suami menikah, kemudian meninggal istrinya, punya anak, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang menjadi istrinya yang dia juga punya anak. Nanti kalau kemudian dari pernikahan ini memiliki anak, yang dapat dari bapak ini hanya anak kandungnya ini, anak bawaan istri tidak dapat. Karena kan anak tiri. Termasuk kalau ibu ini meninggal, yang dapat adalah anak yang dia dari suami pertama dengan yang suami kedua hanya anak dia. Tapi anak bawaan suami tidak dapat. Anak. Nah, kenapa anak itu juga pasti dapat? Karena tadi kewajiban orang tua kan menafkahi anak. Maka ketika orang tua itu meninggal, Allah yang maha mengetahui al-alim, Allah yang maha hakim bijaksana, sehingga nanti ibu kita lihat di 3 ayat itu Allah mengulang 3 kali al-alim, al-alim. Allah maha pintar, maha mengetahui. Jadi bagian waris sudah dengan kemahabesaran Allah yang wajib kita ikuti. Karena tidak ada yang melebihi kepintaran kemahataan Allah. Nah, jadi karena itu tadi anak dapat. Karena itu ketika kita tidak ada, sudah meninggal, maka kewajiban orang di sekitarnya memberikan hak kepada anaknya karena tanggung jawab. Anak itu kalau hubungan darah ke bawah, anak cucu. Hanya saja nanti ibu kalau kita punya anak, kalau kita punya cucu, kita meninggal, kalau kayak saya punya anak, punya cucu, yang dapat anak saya. Cucu saya tidak dapat karena terhijab. Itu kalau ke bawah ke anak cucu dan selanjutnya. Nah, hubungan ke atas, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Kalau saya meninggal lebih dahulu, ayah ibu saya masih hidup, maka yang dapat ayah ibu saya. Kalau ternyata kakek nenek saya ada, itu terhijab karena ada yang lebih dekat. Maaf Bu Fan, tapi kok ada kalimat terhijab? Pemahaman saya terhijab itu kerudung. Iya Bu Jaria. Hijab kan kerudung, menutup aurat kita, bisa berbentuk kerudung, khimar, apa istilahnya nama-namanya banyak. Kan menutup. Jadi hijab tuh tertutup, terdinding. Ada hijab antara saya dengan dirimu, ada dinding antara kita misalnya. Jadi ketika saya meninggal, saya punya anak dan punya cucu. Jadi berarti saya mungkin meninggalnya lebih lama Bu sampai saya punya cucu. Amin. Jadi kalau saya meninggal, yang dapat anak saya. Karena saya ada anak laki 1, perempuan 2 kan pasti sudah habis. Nah, cucu saya tidak dapat terhijab, terdinding, tertutup karena ada. Iya, karena ada anak. Kalau nenek saya masih ada, orang tua saya yang dapat, tapi nenek terhijab, jadi tertutup tadi Bu, terdinding. Ya seperti kita nih, pakai hijab menutupi aurat kita. Memang betul-betul memerlukan kedetailan ya Bu. Betul, Ini naik kuliah berapa semester ini Bu? Itu biasanya di kuliah syariah ada Bu fikih mawaris. Nah, jadi tadi pertama hubungan darah dan nasab, termasuk saudara sekandung. Jadi nanti ketika kita punya anak, punya ayah ibu, kalau ada anak laki-laki sudah habislah di situ. Nanti saudara kandung, kalau kita ternyata punya anak perempuan hanya 1 atau kita nggak punya anak, maka saudara bisa dapat. Karena kan saudara laki-laki ya. Laki-laki dan perempuan saudara kandung bisa dapat. Iya. Lalu yang kedua karena hubungan pernikahan atau perkawinan. Ya. Saya menikah dengan Pak Safrudin dengan Mas Safrudin. Kalau saya meninggal, ya semoga masih umur panjang. Iya. Kalau saya meninggal, maka suami saya ada bagian dari harta yang saya miliki. Ya nanti akan diatur ketika saya punya anak berapa dapatnya Mas Safrudin. Dapatnya ya nanti 1/4. Termasuk kalau suami saya meninggal, semoga masih dipanjangkan usia dengan keberkahan dan kebaikan. Ya saya sebagai istri dapat. Jadi karena hubungan pernikahan itu dapat. Bu, sebentar. Itu kalau
istri yang meninggal, suaminya kan jadi duda. Nggih. Ini mohon maaf, kalau orang perempuan biasanya betah Bu ya. Tapi kalau laki kadang nggak ada yang mengapa itu ngeladeni, itu segala sesuatunya. Sedangkan anak sudah pada sibuk gitu. Karena beda psikologi seksualnya Bu. Istilahnya kodratnya sudah. Iya, makanya kenapa ada iddah tuh bagi perempuan, bagi laki-laki tidak ada. Itulah kebijaksanaan agama Islam yang sesuai dengan gharizah, insting setiap manusia tadi. Ya tidak ada kemudian kita katakan misalnya itu tidak beretika, tidak. Jadi ketika misalnya habis meninggal istrinya, dia menjadi duda kemudian menikah lagi untuk lebih memanfaatkan hidup, itu tidak ada masalah. Perempuan juga tidak ada masalah sebetulnya, ibu hanya saja ada masa itu ya Bu ya. Setelah selesai. Maksudnya hanya saja ibu tuh kebanyakan demi anak-anaknya. Ya, sehingga ketika sampai bersama anak-anak itu sudah terpenuhi, sudah seneng, sudah tidak mikir apa-apa kan. Itulah perbedaannya masing-masing ya. Tidak ada masalah. Kembali kepada duda tadi. Nah, ini yang terjadi di masyarakat sering pokoknya ya Bu, meskipun tidak benar kan perlu disampaikan. Nah ini kalau sudah menikah lagi, kemudian kan tadi ada bagian ya Bu yang bapak ini yang jadi duda ini. Nah ini biasanya jadi ramai Bu. Ada yang mau diambil karena meninggal lagi dan sebagainya. Ya memang tadi ahli waris itu mendapatkan warisan salah satunya karena hubungan pernikahan. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi kalau saya meninggal, maka suami saya Mas Safudin mendapatkan bagian 1/4 dari harta saya. Karena saya punya anak 3. Nah, setelah mendapatkan bagian saya atau ketika belum, kalau suami saya ingin menikah lagi sudah tidak ada masalah urusan suami saya. Dengan hartanya tadi, bukan anak-anak sudah dikasih. Jadi tetap kewajiban kita tadi memberikan haknya. Karena memang dalam agama dijelaskan Ibu di dalam ayat 33 bahwa hendaklah sudah ditentukan ahli warisnya. Karena itu ini tadi Bu, yang penting fa'atuhum nasibahum, berikanlah hak ahli waris itu. Ketika suami dapat, ketika suami kalau sudah istri meninggal jadi duda ya, ketika duda dapat ya diberikan. Setelah itu dia menikah lagi ya hak dia. Termasuk istri, ketika ditinggal suami dia menjadi janda. Kalau jandanya menikah lagi ya nggak masalah, tetap haknya diberikan. Ya saudara perempuannya itu ya nggak terima ya Bu. Bener, tapi mudah-mudahan mentaati setelah tahu ya Bu ya memang harus ditaati. Mentaati perintah Allah itu kewajiban kita dan pasti yang diberikan kemanfaatan. Yakinlah Ibu, kalau kita mengambil harta dari yang bukan berhak, pasti hidupnya tidak akan berkah. Pasti tidak akan berkah. Ada cara saja Allah mengambil harta tersebut. Yang jelas tidak ada ketenangan dalam hidup. Yang ketiga Ibu, karena wala, yaitu memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada. Jadi makanya kenapa dalam agama Islam kan termasuk menghapus perbudakan. Banyak kafaroh itu diantaranya juga perbudakan. Karena sama zaman dahulu dan mungkin sekarang di beberapa daerah masih ada di luar sana yang ada perbudakan. Jadi orang tidak punya hak dengan dirinya, dia dimiliki. Jadi ini sekadar contoh saja ya, kalau Bu Jariah orang yang alhamdulillah oleh Allah diamanahi rezeki yang banyak sekali. Amin. Lalu ketika masih ada perbudakan, lalu Bu Jariah ingin memerdekakan seorang budak. Oleh Bu Jariah dibeli budak ini dari tuannya misalnya 100 juta. Berarti itu budak diperdekakan oleh Bu Jariah. Kan dia menjadi merdeka kemudian. Ketika nanti meninggal, maka Bu Jariah punya hak dari dia terus berusaha. Ya karena kebaikan Bu Jariah telah menolong memerdekakan, maka Bu Jariah dapat. Jadi Masya Allah, tidak ada keadilan yang melebihi keadilan Allah. Jadi tadi karena hubungan darah atau nasab, hubungan pernikahan dan wala. Itu yang menyebabkan pewarisan. Dia dapat waris. Hubungan darah dan nasab, hubungan perkawinan dan wala. Betul. Nah sekarang kebalikannya Bu. Kalau tadi yang mendapat waris, nah sekarang ahli waris yang tidak berhak menerima warisan. Itu yang bagaimana? Jadi ada yang disebut dengan penghalang waris ya. Yang menyebabkan tidak bisa mendapatkan waris itu satu karena beda agama atau murtad. Jadi pewaris itu kan berarti harus seorang muslim muslimah. Maka yang mendapatkan harus muslim dan muslimah.
Kalau ayah ibunya muslimah, lalu ada satu putra atau putrinya yang non muslim, maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Atau mohon maaf, ada kasus seorang anak yang dari agama lain kemudian menjadi mu'alaf, ayah ibunya tidak menjadi mu'alaf, maka ketika ayah ibunya meninggal dia tidak berhak karena tadi beda agama. Karena ada hadis la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak akan mewarisi dari orang kafir atau sebaliknya orang kafir dari orang muslim. Jadi perbedaan agama membuat tidak bisa mendapatkan waris. Kalau gini Bu Pak, misalnya orang tuanya itu non muslim, tapi memang dia orang yang hartanya banyak. Dia beda agama dengan anak mu'alaf dan menyadari itu. Kemudian kepingin memberi pada anaknya ini tadi, itu bagaimana? Jadi kan karena beda agama tidak ada tadi pewarisan. Apalagi kasusnya ini kalau bapaknya non muslim ya, berarti kan memberi. Mungkin kasus yang terbaliknya enak begini Bu. Jadi kalau misalnya orang tuanya muslimah, ternyata ada anaknya non muslim. Yang enak begitu contohnya, karena kan yang pewarisnya bukan karena hukum waris untuk orang muslim. Jadi seandainya ada ayah ibu ayah ibu yang muslimah. Ternyata mohon maaf ada satu anak yang kemudian murtad dari agama Islam. Lalu ayah ibu ini meninggal. Maka ketika meninggal harta yang ditinggalkan ketika keluarganya menerapkan warisan tidak bisa mendapatkan warisan. Bisa diberikan ketika misalnya orang tuanya memberikan hibah. Jadi ketika masih hidup misalnya, nah ini rumah satu, ayah berikan, hadiahkan kepada dirimu ya dikasih dengan sertifikat rumahnya sekalian. Itu boleh cara memberinya. Dikasih hibah ya. Yang sekarang ini menyebabkan begitu Bu Jaria. Jadi misalnya orang nggak mau ruwet, sudah saya punya rumah 3, perhiasan saya misalnya ada 3 kilo. Jadi anaknya 3 sudah, ini rumah A tentu dengan hitungan yang proporsional ya Bu, karena kalau rumahnya di kota dengan di desa beda. Jadi dengan kesepakatan ini 3 rumah, satu untuk anak pertama, yang kedua anak kedua, yang ketiga rumah ketiga anak ketiga. Tadi emas yang berapa tadi Bu? 3 kilo. 3 kilo. 1 kilo aja diberikan 1. Akhirnya ketika meninggal habis sudah, tidak dilaksanakan warisan karena sudah hibah. Itu tidak ada masalah sebetulnya. Hanya saja kan nanti menerapkan ilmu warisnya tidak terlaksana karena mas sudah selesai. Tapi tidak apa-apa, itu hibah namanya, menghibahkan. Berarti yang terjadi di masyarakat itu banyak yang seperti itu. Itu makanya nanti ilmu yang pertama akan diangkat karena orang sudah tidak mau lagi, sudah nggak mau ruwet, nggak mau ribet ya sudah. Gitu. Karena kalau masih hidup semua kan jelas gitu loh. Sebagai orang tua akan lebih tahu. Ya, dan itu boleh hibah namanya, memberikan pemberian sebelum meninggal. Kalau wasiat kan pesan yang diberikan sebelum meninggal. Itu boleh ya Bu ya? Boleh. Nah hanya saja kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata liwarithin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi misalnya ada orang yang ketika baru menikah belum dianugerahi keturunan, lalu mengasuh anak dari kecil, dari bayi. Ternyata di perjalanan waktu 3 tahun mengandung anak pertama, 3 tahun kemudian anak kedua, ketiga. Maka anak kandung inilah yang mendapatkan bagian dari peninggalan hartanya. Nah lalu orang tua tadi berwasiat untuk anak yang sudah diasuh tadi dapatkan wasiat dan maksimal harus 1/3. Jadi kalau Bu Jariah punya uang atau diberikan untuk boleh amal usaha. Nah Bu Jariah punya uang 1.000 juta, alhamdulillah. Punya anak 3. Jadi Bu Jariah nanti kalau saya meninggal 1/3 harta saya atau sudah jelas 300 juta saya berikan untuk Aisyah, amal usaha atau Muhammadiyah. Berarti yang 300 juta diberikan untuk amal usaha. Kalau ternyata Bu Jariah ada hutang, misalnya 200 juta, ya berarti 200-nya untuk hutang. Yang berarti tinggal 500 itu yang dibagikan kepada ahli waris setelah disempurnakan lagi. Kalau ada pembiayaan terkait pemulasaran jenazah kita atau ketika kita sakit sebelum meninggal, semoga kita sehat ya Bu, akan dikurangi. Nah sisanya itu yang dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan aturan dalam Al-Quran. Nah, ini tadi ya itu tadi baru pertama ya Bu, beda agama ya. Yang kedua karena membunuh, karena ada hadis al-qatilu la yarisu, orang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan. Jadi kan sekarang ini
banyak ya, mungkin bukan banyak, ada kasus misalnya ketika ada anak yang tidak sabar mengurus orang tua yang sakit. Betul. Tidak mau ribet lalu sudah sakit berapa tahun, 2 tahun, maka sang anak ingin cepat ayah ibunya tiada karena ingin harta warisannya, itu termasuk adalah yang tidak mendapatkan. Sehingga nanti di kompilasi hukum Islam itu ada sebab mencoba membunuh pewaris termasuk tidak mendapatkan, memfitnah pewaris atau menganiaya. Kadang-kadang ini bukan orang tidak tahu ilmu, ya dia merasa setiap orang yang meninggal nanti akan mewarisi hartanya, lalu dia dengan bagaimana segala cara dia ingin dapatkan. Padahal yang perlu kita ketahui juga, sesungguhnya tidak semua ahli waris akan mewarisi harta, Bu. Bisa mewarisi hutang, Bu. Bisa mewarisi hutang. Ada satu kejadian, teman cerita, ada satu keluarga yang suatu ketika sedang berkumpul. Lalu ayahnya bilang, karena pengusaha kan biasanya punya hutang banyak. Saat itu kalau tidak salah ayahnya cerita, ayah punya hutang sekitar 2 miliar. Nah saat itu anak-anaknya biasa saja karena tahu ayahnya pengusaha, cukup lah, dan tidak memikirkan, tidak membayangkan kalau kemudian setelah itu ternyata setelah itu 2 bulan ayahnya meninggal. Maka dicarikan kan aset-asetnya, Bu, yang untuk menutup. Berarti kan 2 miliar 2.000 juta. Nah ketika asetnya tidak bisa menutup untuk membayar hutang itu, maka anaknya harus membayar. Itu. Mampu, Bu. Nah, ditanya oleh teman saya, gimana, Bu? Ternyata anaknya nggak bisa mampu, ya anaknya harus mencicil. Kalau secara Islam sebutnya bertanggung jawab tadi, karena misalnya yang pihak yang menghutangi itu merelakan sebagian dari itu. Nggak apa-apa, tapi bahwa ahli waris itu ya di samping mewarisi harta juga bisa mewarisi hutang, karena agar supaya orang tua kita yang meninggal atau saudara kita bisa terbebas dari hutang, karena itu nanti menjadi tidak lancarnya di penghisapan. Makanya waktu meninggal itu ya bukan dia ke masyarakat, punya utang apa enggak. Biasanya kalau cuma dikit-dikit kan diikhlaskan. Ya kalau saya ke Bu Jariah 5.000, kalau 500.000 ya jangan kan, Bu. Nah karena itu makanya Ibu, kita harus berhati-hati dengan hutang sampai ada mohon Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Kemudian satu ayat yang panjang, sobatmu, kita lihat di Al-Quran Al-Baqarah 182, itu satu halaman sendiri, 15 baris itu ayat terkait tentang hutang, harus dicatat, harus ada akad dan sebagainya tadi, agar kita tidak meremehkan hutang. Karena itu mulai hari ini kita yang punya hutang harus dicatat. Sehingga kalau kita tiada ada yang bisa meneruskan untuk menyempurnakan melunasi hutang-hutang kita. Kadang-kadang nggak tahu ya, Bu. Jadi kalau kita catat kan tahu ini. Jadi sebetulnya kalau tidak kepepet, sebetulnya lebih baik tidak berhutang. Jadi selama kita masih bisa makan segala macam. Nah sekarang juga kan orang terkena hidup Bu, hedonis ya, untuk hal-hal yang bersifat tidak primer ya tadi. Kebutuhan macam-macam ya. Eranya ini, Bu, kalau tidak hati-hati kita akan terbawa. Lalu yang ketiga karena budak, Ibu, karena budak kan tidak punya hak ya, tidak punya hak atas dirinya. Jadi yang menghalangi waris adalah satu karena beda agama, dua karena membunuh, dan upaya yang dilakukan untuk membunuh juga karena budak. Mau fitnah. Ibu, tadi kan dari ayat-ayat Al-Quran ya, yang kaitannya dengan ilmu faraid ini atau mewarisi, mohon Bu penjelasan, Bu, dari ayat apa saja itu Quran, ayat apa saja yang ada kaitannya dengan ilmu faraid atau mewarisi. Alhamdulillah. Jadi biar rahmati Allah, Bu Jariah, ayat yang secara khusus dan detail oleh Allah itu hanya dalam menjelaskan masalah waris. Ketika menjelaskan ayat-ayat terkait siapa saja yang akan mewarisi dan berapa bagiannya, itu secara khusus hanya di dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan 176. Hanya nanti ada pengantar di awal ayat ke-7 itu ada, Ibu. Jadi ada pengantar yang mengantarkan bahwa laki-laki dengan perempuan punya hak terhadap harta warisan sedikit atau banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun
Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Lirijali, bagi laki-laki, nasibun, memiliki bagian, mimma tarok, dari apa yang telah ditinggalkan al walidani, kedua orang tua, wal aqrabun, dan kerabat. Walin nisa'i, dan bagi perempuan juga sama Bu Jariyah, nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun, juga mendapatkan dari ketinggalan orang tua dan kerabat. Mimma qalla min akasur, bagian yang sedikit atau banyak harus diterima. Nasibam mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan. Nah, ayat ini turun karena ada asbabun nuzul Bu Jariyah. Jadi pada masa dahulu orang-orang kafir tidak memberikan harta warisannya kepada anak-anak dan tidak kepada kaum perempuan. Itu ada asbabun nuzul. Ya. Dan sehingga ketika ayat waris turun ini banyak orang yang tidak terima. Dan ketika mereka memberikannya kepada orang dewasa, nah Allah lebih tahu kebutuhan sebagai hamba-hamba Allah, maka diberikan kemudian tadi ayat 7. Termasuk di ayat 33 Allah menjelaskan walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha ala kulli syai'in syahida. Artinya Allah menetapkan ahli waris dan berikan haknya. Termasuk tadi kenapa diminta menyegerakan pembagian waris itu. Yang pertama tentu untuk menghormati, memuliakan almarhum almarhumah. Kedua memberikan hak orang lain sehingga kita tidak mendolimi, tidak tidak mengkhianati amanah. Ya, ketika nanti almarhum berbuat wasiat kan segera ditunaikan. Kalau kita tunda-tunda, apalagi 2-3 tahun, ternyata yang diberi wasiat sudah meninggal misalnya. Lalu ketika menunda tidak diberikan dalam 2-3 tahun ini, ternyata yang harusnya dapat misalnya meninggal, itu kan sulit kemudian. Nah, itu diantara ayat-ayatnya. Itu yang ayat 7 ya. 7 dan 33. Dan nanti Ibu, ayat 11, 12, ayat 11 terkait dengan ayat 11 terkait dengan anak dan orang tua. Kemudian ayat 12 terkait dengan duda, janda. Kemudian saudara si ibu. Nanti 176 kalalah. Kalalah itu orang yang meninggal tidak punya anak dan orang tua. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu Ibu ada ayat 13-14. Ini yang menjadi penting catatan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Apa kata Allah Ibu? Jadi tilka hududullah. Jadi nanti kita akan sampaikan terkait ayat-ayat itu. Jadi itulah ketentuan Allah. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Jadi siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya termasuk dengan ilmu waris ini akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Rabb. Allahumma inna nas'alukal jannah. Termasuk ancaman Allah Ibu, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Jadi orang yang bermaksiat, tidak mentaati aturan Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, yudkhilhu, dimasukkan ke neraka, khalidan fiha, dia akan kekal di sana. Walahu adzabun muhin, mendapatkan adab yang menghinakan. Jadi ini pentingnya kenapa kita mempelajari ini tadi.